Paling sedikit apa yang Allah berikan, paling sedikit. Bukan yang besar ataupun yang maksimal, paling sedikit yang Allah berikan kepada orang-orang yang gemar majelis kebaikan, baik itu majelis zikir atau majelis ilmu, Allah berikan dia husnul khatimah. Kalau bagi kita, kalau kita renungkan, ini yang udah paling besar. Apalah artinya kita diberikan buka harta yang luas kalau ujung-ujungnya meninggal su'ul khatimah? Apalah artinya kita mungkin bisa berangkat haji ataupun kita beramal soleh, tahu-tahu sebelum meninggal Allah belokkan hatinya meninggal su'ul. Hadirin umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau laut itu kena sinar matahari terjadi vaporisasi, penguapan. Nanti bisa terkumpul awan menurunkan hujan di tempat yang Allah kehendaki. Dalam majelis kebaikan kata Habib Ahmad bin Hasan Attas, Allah ciptakan awan putih. Kemudian awan tersebut Allah kirim ke suatu kaum yang tidak pernah berbuat kebaikan sama sekali. Orang-orang yang jauh dari kebaikan, bahkan mungkin belum beragama Islam, fayumtiruhum, maka Allah turunkan hujan ma'nawiyah, bukan hujan zahiriyah kepada kaum tersebut. Kemudian mereka berubah menjadi orang yang baik, orang yang mendapat hidayah dari Allah. Kalaulah majelis yang ada di satu tempat di muka bumi menjadi sebab hidayah orang-orang yang jauh dari kebaikan sehingga berubah menjadi calon-calon penduduk sorga, apalagi orang-orang yang hadir di majelis kebaikan. Ya, maka ini dikatakan matar ba'da matar la budda yakhdar. Kata Habib Umar bin Habib ketika beliau mengadakan pesantren kilat. Biasa di Hadramaut Yaman itu setiap tahun diadakan pesantren kilat. Orang-orang SD, SMP yang liburan mendaftar untuk dididik dengan dasar-dasar ilmu agama 40 hari, baik ilmu tauhidnya, diambil kitab-kitab yang ringkas, kitab fikihnya, kitab sirah nabinya, akhlaknya, adabnya, hafalan Qur'annya, sehingga walaupun mereka tidak masuk pesantren, dasar-dasar agama setiap tahun itu mereka dapatkan dalam kapasitas yang lumayan, ya, sehingga bertambah tahun bertambah banyak maklumat mereka terhadap agama. Ya, beliau katakan dalam setiap majelis itu turun matar, hujan-hujan rahmat Allah, dan hujan setelah itu hujan, setelah itu hujan, maka pasti langit hati manusia, yang mana hati manusia itu diumpamakan seperti permukaan bumi. Ketika turun hujan bumi yang gersang itu pun akan menjadi hijau, tumbuh pepohonan. Maka hati kita akan tumbuh pohon keimanan, akan berbuah dengan buah-buahan iman, akan mencicipi yang namanya cinta Allah, cinta Rasul, dan cinta kepada amal saleh. Maka hendaklah kita selaku umat Nabi Muhammad yang dimuliakan oleh Allah, tanpa kita minta, tanpa kita memilih, lahir kita sudah otomatis umat Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika di kampung, di desanya, di kotanya ada suatu majelis kebaikan, maka ini adalah suatu taman daripada taman sorga. Turun di situ bukan hujan biasa, tapi hujan yang menurun, yang turun ke hati kita, yang membasahi kita dengan cahaya dari Allah, yang memperkokoh tali iman kita, yang mengguyur hati kita dari kotoran-kotoran dosa kita. Sehingga tidak bangun kita dari satu majelis kecuali iman kita bertambah, kecuali cahaya hati kita semakin kuat, sehingga memancar cahaya iman di hati orang-orang ahli majelis ilmu. Ya, sehingga orang-orang yang gemar hadir majelis ta'lim dalam kehidupan mereka, berkata Al-Habib Salim bin Abdullah Syatiri, "Aqal ma yahsul bi ashabil majalis an yamuta ala husnul khatimah." Paling sedikit apa yang Allah berikan, paling sedikit
bukan yang besar ataupun yang maksimal, paling sedikit yang Allah berikan kepada orang-orang yang gemar majelis kebaikan, baik itu majelis zikir atau majelis ilmu, Allah berikan dia husnul khatimah. Kalau bagi kita, kalau kita renungkan, ini udah paling besar. Apalah artinya kita diberikan buka harta yang luas kalau ujung-ujungnya meninggal su'ul khatimah? Apalah artinya kita mungkin bisa berangkat haji ataupun kita beramal soleh, tahu-tahu sebelum meninggal Allah belokkan hatinya meninggal su'ul. Barangkali maaf, ada orang gimana? Orang kalau sudah pergi haji atau dia beramal soleh atau berbuat baik, gimana su'ul khatimah? Sekarang contohnya kita banyak. Kita nonton TV, kita bingung kadang-kadang kiai yang ngomong begini, yang orang begini. Yang bagi orang awam aja nggak mungkin dia mau berkata atau berbuat yang begitu. Tahun-tahun terakhir banyak contoh-contoh. Nasallallahu alaihi wasallam. Ya, yang menghina Al-Quran, yang membela orang yang menghina Al-Quran. Kenapa? Nah, ini namanya hati manusia. Rasulullah katakan, baina asba'ini min asabi ar-Rahman, berada dalam genggaman tangan Allah. Allah mau putar hati manusia itu, terserah Allah. Allah yang tahu ujung-ujungnya hati kehidupan manusia, apakah dia tetap dalam keimanan atau Allah belokkan atau sesatkan. Na'udzubillah. Ya. Maka di antara doa-doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang beliau banyak baca adalah beliau mengucapkan, ya muqallibal qulubi wal absar tsabbit qalbi ala din. Ya Allah yang membolak-balikan hati manusia dan pandangan, tetapkanlah hati kami dalam Islam dan dalam taat-Mu. Ya, ini Rasulullah seringkan. Kita selaku umatnya apalagi lebih butuh kepada doa kalau Rasulullah Habibur Rabbil Alamin masih sering berdoa memohon, apalagi ya. Itu juga dalam ba'diyah maghrib itu disunnahkan kita setelah salam ba'diyah maghrib barakat kita berdoa, Allahumma ya muqallibal qulub wal absar tsabbit qalbi ala. Di luar itu pun Rasulullah menganjurkan dan mencontohkan. Karena ada sebagian juga menganjurkan kalau kita sebelum salam habis tasyahud akhir fil alamin innaka hamidum majid, di antara doa-doa yang bagus kita baca, kita mengucapkan ya muqallibal qulubi wal absar tsabbit qalbi ala di